Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 11 Juli, kita akan bahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu ada kurang lebih sekitar 7 saham yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk IHSG hari ini ditutup mengalami penurunan 0,27%. Masih bisa bertahan di atas area resisten yang kemarin sudah berhasil di breakout di sekitar area 6.715. Kalau misalnya IHSG dapat bertahan di atas resisten, ada kemungkinan IHSG dapat mengalami kenaikan menuju ke area resisten berikutnya, yaitu di sekitar area 6.858. Tetapi kalau ternyata pada besok-besok IHSG mengalami pelemahan, ada kemungkinan IHSG dapat turun lagi ke area support ke sekitar area 6.500. Jadi kita akan tunggu pergerakan IHSG selanjutnya, karena pada pergerakan hari ini IHSG tidak bergerak banyak ya teman-teman. Saham pertama yang akan kita bahas adalah ESA. ESA pada kesempatan hari ini naik cukup banyak, sekitar 9,46%. Kalau kita lihat secara tren, memang ESA ini masih downtrend ya teman-teman. Setelah mengalami kenaikan yang cukup banyak, kemudian dia mengalami koreksi dan belum berhasil breakout dari tren lainnya. Untuk area support terdekat berada di kisaran area 725 sampai 680. Untuk area support 2-nya di sekitar 620 sampai 575. Posisi terakhir pada kesempatan hari ini ditutup closing di area 810, sekaligus juga area resisten yang sebelumnya adalah area support ya teman-teman. Sebelumnya kita buat area support di sekitar 810 sampai 800, tapi ternyata saham ESA mengalami penurunan sampai area low di sekitaran 695. Setelah 3 hari berhasil bertahan di area support, saham ESA melanjutkan kenaikan sebesar 9,46%. Untuk area resisten terdekat dari saham ESA berada di kisaran area 935, sekaligus juga area resisten yang pada waktu itu gagal di breakout ya teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan untuk area supportnya. Selama saham ESA masih bisa bertahan di atas area support, maka cukup layak untuk diperhatikan. Saham kedua yang akan kita bahas adalah AGI. AGI pada kesempatan hari ini ditutup mengalami kenaikan 6,64%. Kita bisa lihat bahwa saham AGI membentuk sebuah pola yang bagus, yaitu pola ascending triangle. Dengan area support terdekat di sekitaran area 2160 sampai 2110. Untuk area support di bawahnya, kita bisa lihat di sekitar area 2000 sampai 1920. Jadi kalau misalnya besok-besok turun, setelah hari ini kena area resisten di sekitar area 2360 sampai area 2300. Kalau misalnya besok turun sampai area ke support ataupun turun sampai ke area trendline, ini masih boleh dikoleksi ya teman-teman. Atau bahkan kalau misalnya turunnya ternyata sampai area ke support 2, juga sebenarnya masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah jebol dari area support 2, maka gerakannya udah nggak terlalu bagus lagi, walaupun masih uptrend. Kalau misalnya berhasil breakout dari area 2360, ada potensi saham AGI akan mengalami kenaikan kurang lebih sampai area 3000-an ya teman-teman. Jadi ini adalah target kenaikannya kalau saham AGI berhasil membentuk pola ascending triangle pattern. Jadi kita harap kalau misalnya berhasil breakout dari 2360, target kenaikannya yang pertama kita harus lihat bisa nge-breakout area resisten di sekitar 2480 dulu. Setelah itu targetnya di sekitar area 3000-an. Silakan teman-teman perhatikan untuk area support dari saham AGI. Sekiranya saham AGI menarik,
teman-teman boleh coba trading di saham AGI. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah Pegas. Pegas adalah salah satu saham LQ45 yang hari ini mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1,6%. Saham Pegas sendiri sebentar lagi akan menuju ke area resisten di sekitar area 1600, yang juga merupakan area neckline dari double top, di mana target penurunan double top sendiri berada di kisaran area 1340 ya teman-teman. Untuk area support terdekat dari saham Pegas berada di area 1540 sampai area 1515. Untuk area support duanya berada di sekitar area 1455 sampai area 1420. Jadi teman-teman yang mau trading saham Pegas, walaupun saat ini posisinya kurang bagus dan cenderung akan mengalami penurunan, bisa coba manfaatkan area support-support terdekat. Semisal ada pantulan, teman-teman boleh coba entry. Dan kalau misalnya udah dekat-dekat area resisten, tidak bisa breakout, maka boleh coba sell on strength dulu. Setelah itu kita coba lihat lagi di area support. Jadi misalnya kalau besok lanjut turun ke area support sini, lalu ternyata berhasil bertahan, ya kita boleh coba trading dengan target kenaikan ke area support yang sebelumnya, area resisten yang sebelumnya adalah support. Kalau misalnya berhasil breakout, kita boleh hold ya teman-teman. Silahkan diperhatikan untuk Pegas area supportnya. Kalau jebol boleh coba disiplin dulu. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Akra. Saham Akra kita bisa lihat pada hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,9%. Setelah mengalami penurunan beberapa waktu yang lalu dari sekitar area 1215, turun kurang lebih sebesar 25%, kemudian mengalami rebound yang sangat signifikan. Untuk area support terdekat dari saham Akra ada di area 1050 sampai 1025. Untuk area support duanya berada di kisaran area 1000 sampai area 980. Untuk area support berikutnya bisa menggunakan angka psikologis di area 900. Kalau kita coba tarik Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di area 1215, kita bisa melihat bahwa area 900 ataupun area 890 menjadi area golden ratio yang cukup kuat dalam menahan penurunan saham Akra. Untuk resisten terdekat dari saham Akra, kita bisa gunakan area yang ada di sini di sekitar area 1115, ataupun kita lihat ke area resisten yang waktu itu gagal di break, yaitu di sekitar area 1215. Silakan teman-teman perhatikan saham Akra dekat-dekat area support, atau kalau mau buy on breakout bisa diperhatikan area resistennya. Saham berikut yang akan kita bahas adalah Kepik. Saham dari MNC yang hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 12,94%. Kita bisa lihat bahwa volume pada hari ini sangat-sangat besar. Ini volume hari ini, dan kita bisa lihat volume besar terakhir itu berada di sekitaran bulan Maret tanggal 17 tanggal 18. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan saham Kepik ini tidak memiliki volume yang cukup kuat ya teman-teman. Untuk area support terdekat dari saham Kepik berada di area 92 sampai 90 sekaligus angka psikologis. Dan juga support berikutnya di area 85 sampai 82. Untuk area resisten terdekat berada di area 101 sampai area 97 ya teman-teman. Jadi posisinya sebenarnya saat ini berada di area resisten. Dan semisal bisa breakout dari area 101, sebenarnya ada potensi akan membentuk sebuah pola kenaikan double bottom. Ini adalah bottom yang pertama, dengan low berada di kisaran area 79, dan ini adalah bottom yang kedua.
Dan target kenaikannya kalau misalnya bisa breakout dari area 101 akan naik lumayan harusnya. Kita copy paste dan letakkan di area breakoutnya. Yap, untuk saham Kepik ada potensi untuk naik sampai sekitar area 122. Jadi silahkan teman-teman perhatikan, kalau yang mau buy on breakout boleh coba tunggu breakout resisten dulu, atau yang mau coba buy on support silahkan dilihat area supportnya. Tetapi secara umum memang kita harus akui bahwa saham Kepik ini masih downtrend ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa mengatakan saham Kepik sudah uptrend hanya dengan satu kali kenaikan. Kita bisa lihat dari kiri ke kanan bahwa masih jelas ini adalah downtrend. Tetapi memang kalau misalnya bisa breakout dari area 101 bahkan melanjutkan area sampai sekitar 120, ada potensi untuk nge-breakout dari downtrend lainnya. Jadi silakan teman-teman perhatikan untuk saham Kepik. Saham berikutnya akan kita bahas adalah BBYB. Salah satu saham dari bank digital yang beberapa hari terakhir mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan di 2 hari terakhir memiliki kenaikan volume yang lumayan. Secara tren memang kita tahu bahwa saham-saham bank digital pada kesempatan-kesempatan yang ada masih mengalami penurunan. Untuk BBYB sendiri, area support terdekatnya berada di kisaran area 1145 sampai 1060. Untuk area support 2-nya bisa gunakan area 985 sampai 930. Resisten terdekat posisinya adalah berada di posisi sekarang di 1235. Kalau besok bisa breakout lalu melanjutkan kenaikan, ada potensi untuk menguji area resisten berikutnya di kisaran 1480. Kalau misalnya bisa menguji area 1480 lalu mengalami koreksi maksimal di sekitaran area 1200-an teman-teman, ada potensi saham BBYB ini membentuk inverted head and shoulders. Tapi kita akan coba gambarkan inverted head and shoulders-nya jika setelah mengalami kenaikan sampai area 1400-an di sini, lalu koreksinya tidak melebihi area 1200-an ya teman-teman. Atau ya maksimal bolehlah sampai area 1180-an gitu. Jadi kita akan tunggu lagi price action beberapa waktu yang akan datang. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah PMMP. Salah satu saham yang masih juga downtrend sebenarnya, cuman memiliki pola yang cukup menarik. Beberapa hari terakhir kita bisa lihat bahwa saham PMMP ini berhasil bertahan di area support satunya, yaitu di kisaran area 390 atau bahkan sampai area support 2 di sekitar 370. Jadi ketika dekat-dekat area 370 kemudian ada rejection lalu bisa mantul lagi ke area resisten dan berlaku seterusnya. Jadi posisinya pada saat ini masih sideways ke samping. Untuk area resisten terdekat berada di area 400. Kalau 400 bisa breakout, potensinya ada menuju ke area sekitar 422. Jadi kita akan tunggu. Kalau misalnya 422 ini breakout, maka ada potensi membentuk bukan inverted head and shoulders. Ini adalah cup and handle. Jadi akan mengalami kenaikan yang lumayan kalau misalnya cup and handle-nya berhasil terbentuk ya teman-teman. Ini adalah cup-nya dan yang di sampingnya adalah handle-nya. Catatannya harus berhasil breakout. Kalau belum breakout maka belum valid ya teman-teman. Kita akan ukur target kenaikannya kalau misalnya bisa breakout dari 422. Ada potensi untuk bisa naik sampai sekitaran area ya menuju area 500-an lah ya.
dengan catatan harus bisa breakout dulu dari area 422. Silakan diperhatikan untuk area supportnya di sekitar 390 sampai 384 ataupun di area 376 sampai area 370. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali untuk setiap saham yang saya sebutkan, yaitu ada saham ESA, saham AGI, saham Pegas, Akra, Kepik, BBYB, dan PMMP. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Silakan juga tuliskan saham-saham yang mau dianalisa di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.